Energi asal dipenuhi dengan api memasuki jiwa asal Wang Lin, dan Wang Lin memerintahkan jiwa asal guntur naga kuno untuk menyerapnya. Saat dia menyerapnya, rasa sakit yang hebat datang dari jiwa asalnya. Wang Lin mengepalkan giginya dan menanggung semua ini. Dia kehilangan akal waktu. Setelah jumlah waktu yang tidak diketahui berlalu, rasa sakit di jiwa asalnya perlahan-lahan menghilang. Energi asal di dalam api perlahan menyatu dengan jiwa asalnya dan mulai mengalir secara normal. Wang Lin membuka matanya yang lelah. Saat dia membuka mereka, lautan api dalam jarak 30 kaki darinya kembali ke pori-porinya dan kembali ke tubuhnya. Namun, Wang Lin hanya merasakan tubuhnya menghangat kali ini, dan kobaran api dengan cepat menyatu dengan energi asalnya. Energi asal saya meningkat sedikit. Meskipun metode ini berbahaya, itu bisa berhasil. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Setelah 15 menit, dia berdiri. Meskipun dia masih tampak lelah, dia berjalan di luar menara hitam. Luarnya adalah dunia api, dan gas hitam menutupi langit. Kali ini Wang Lin tinggal di luar sedikit lebih lama dari sebelumnya. Tangan kanannya mengulurkan tangan dan meraih api seukuran kepalan tangan bayi sebelum dia kembali ke menara. Mengabaikan api yang mengelilingi menara sekali lagi, Wang Lin duduk. Dia menatap api di tangannya dan kemudian melahapnya. Waktu perlahan berlalu seperti ini. Untuk mengembalikan energi asal dalam tubuhnya, dia menahan rasa sakit. Dia terus mengekstrak api dari lautan api dan mengintegrasikannya dengan energi asalnya. Awalnya dia hanya bisa menyerap api kecil seukuran kepalan tangan bayi, tapi sekarang dia mengambil api seukuran kepala. Wang Lin tidak lagi perlu menelannya, yang harus dia lakukan sekarang adalah menghirup untuk menyerap semua api. Siapapun yang tahu Wang Lin akan kesulitan mengenali orang di dalam menara. Dia sudah menjadi sangat kurus karena periode waktu yang lama di mana dia menyerap energi iblis. Dan sekarang, retakan menutupi kulitnya, membuat penampilannya sangat menakutkan. Rambutnya benar-benar kering tanpa kilau, tapi matanya menjadi cerah dan cerah. Jika ada yang melihat tatapan Wang Lin, mereka akan merasakan panas luar biasa yang akan membakar mereka menjadi abu. Apa yang benar-benar aneh apa yang terjadi di antara alis Wang Lin. Beberapa hari yang lalu, setelah ia menyerap sejumlah api, Wang Lin merasakan sesuatu yang berubah di antara kedua alisnya. Perasaan ini datang dari tanda Vermilion Berg. Saya tidak berpikir bahwa menyerap api ini tidak hanya akan energi asal saya pulih, tetapi juga menciptakan panas ini. Namun, panas di tubuh saya tampaknya berbeda dari mantra King Teburn Tehiafens. Wang Lin membuka matanya dan menyentuh area di antara alisnya. Saya awalnya bermaksud untuk menyerap api untuk memulihkan energi asal saya, tetapi sekarang tampaknya semakin saya menyerap, semakin banyak manfaatnya bagi saya. Mata Wang Lin menyala saat dia berdiri dan perlahan berjalan ke depan. Setelah dia melangkah keluar dari menara hitam, nyala api menerpa dirinya seperti ombak yang mengamuk. Wang Lin tetap tenang dan membiarkan api menyapu dan mengelilinginya. Wang Lin berdiri di dalam api dan dengan tenang berjalan maju. Dia tidak terlalu cepat, tetapi sangat menakjubkan baginya untuk berjalan di lautan api ini. Jika Ling Tianho ada di sini, dia akan terkejut melihat Wang Lin sekarang. Bahkan Ling Tianho tidak bisa berjalan melewati lautan api ini dengan santai. Wang Lin dengan tenang berjalan selama 15 menit sebelum dia berhenti. Ini adalah batasnya. Semakin jauh dia pergi, semakin kuat apinya, dan semakin panas jadinya. Setelah melihat lautan api di depannya, Wang Lin duduk dan merentangkan tangannya. Kemudian dua helai api mulai berkumpul dari kedua sisi dan membentuk bola api seukuran tubuhnya. Wang Lin membuka mulutnya dan menarik napas. Bola api dengan cepat menyusut sampai benar-benar menghilang ke mulut Wang Lin. Sejumlah besar panas datang dari tubuh Wang Lin, menyebabkan api di sekitarnya menjadi gila dan benar-benar merendam Wang Lin. Setelah 3 hari, api di sekitar Wang Lin tiba-tiba melebar keluar dan Wang Lin perlahan berdiri. Kulitnya bahkan lebih pecah-pecah dan matanya lebih cerah. Aura menakutkan keluar dari tubuhnya dan bergabung dengan api di sekitarnya. Ini menghasilkan panas yang tak terbayangkan. Masih sedikit hilang, Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri ketika dia menyentuh titik di antara alisnya dan berjalan maju. Saat dia bergerak maju, menara hitam menghilang dari pandangan. Waktu mulai berlalu sekali lagi ketika Wang Lin bergerak maju. Setiap kali dia mencapai batasnya, dia akan duduk untuk berkultivasi, dan begitu dia memiliki kekuatan untuk menahan api, dia terus bergerak maju. Dalam sekejap mata, 4 bulan berlalu. Wang Lin sekarang jauh dari menara hitam. Melihat sekeliling, dia dikelilingi oleh lautan api yang mengerikan. Panas yang dihasilkan oleh lautan api ini bisa membakar semua kehidupan. Retakan pada kulit Wang Lin telah pecah dan kulit baru telah muncul di bawahnya. Namun, segera, retakan menutupi kulitnya sekali lagi. Panas di sini seharusnya cukup. Pada hari ini, Wang Lin berhenti dan menarik napas dalam-dalam. Saat ia menghirup, lautan api di depannya bergerak. Banyak api memasuki tubuhnya saat dia menghirup. Namun, kali ini Wang Lin tidak memadukan api dengan energi asalnya atau jiwa asalnya. Sebagai gantinya, dia memindahkan semua itu tanpa keberatan ke arah tanda di antara kedua alisnya. Semuanya masuk ke sasaran, membuatnya jauh lebih terlihat dan seperti hidup. Tanda Vermilion Berg. Bentuk tanda ini berubah dengan cepat selama beberapa bulan sejak pertama kali muncul.
Saat Wang Lin menyerap lebih banyak api, tanda itu berubah dengan cepat. Apa yang dimulai hanya sebagai tanda perlahan berubah menjadi Vermilion Bird nyata. Seolah-olah ada Vermilion Bird yang tumbuh dengan cepat. Itu terus menguat dan siap untuk membebaskan diri dari sasaran. Tidak cukup. Wang Lin tiba-tiba membuka tangannya dan menyapu darah itu. Semua nyala api ditarik ke arahnya dan mengelilingi tubuhnya. Segera, semua api memasuki tubuh Wang Lin melalui pori-porinya. Saat api yang tak berujung memasuki tubuhnya, Wang Lin mendorong semua ke tanda di antara alisnya. Tanda memancarkan cahaya merah yang intens. Wang Lin melompat ke langit saat lampu merah bersinar. Api dari tanah mengikutinya dan terus memasuki tubuhnya. Jika Anda melihat dari jauh, itu adalah adegan yang sangat mengejutkan. Masih belum cukup. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh ketika tangannya terbuka dan mengulurkan tangan. Seolah-olah dia sedang memeluk lautan api, dan energi asalnya menyebar. Saat energi asal Wang Lin menyebar, lautan api lain muncul di langit. Lautan api ini diciptakan oleh energi asal di dalam tubuh Wang Lin. Lautan api ini menciptakan kekuatan hisap dan tampaknya beresonansi dengan api di tanah. Semua api di tanah bergegas dan memasuki tubuh Wang Lin. Saat api di tanah bergerak, api yang tak berujung mulai berkumpul dari segala arah. Seolah-olah ada lubang hitam di sini yang menyerap semua api di gurun pasir hitam. Sejumlah besar api terus memasuki tubuhnya dan berjalan ke tanda antara alis Wang Lin. Ketika cahaya merah dari tanda mencapai batas, Vermilion Bird merah menyala terbentuk. Saat Vermilion Bird muncul, seruan gemetar yang bisa merobek kehampaan muncul di dunia botol ini. Ini adalah seruan Vermilion Bird, seruan yang mengguncang langit. Itu adalah seruan kebangkitan sebagai anggota seri Vermilion Bird untuk Wang Lin. Burung Vermilion merah berapi-api ini sangat megah dan penuh dengan kecerdasan. Saat itu muncul dan menjerit, semua api di dalam gurun pasir hitam menjadi gila. Api tak terbatas yang dibebankan pada Vermilion Bird di sebelah Wang Lin dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Tanda telah terbangun dan roh Vermilion Bird telah muncul. Di masa lalu, kebangkitan adalah masalah besar dalam 4 sekte ilahi. Siapapun yang merupakan bagian dari seri Vermilion Bird yang terbangun kemungkinan akan menjadi salah satu dari 4 kaisar ilahi jika tidak ada kecelakaan. Pada saat ini, Wang Lin adalah satu-satunya dari seri Vermilion Bird yang terbangun. Ini dengan asumsi bahwa tidak ada orang lain di antara seri Vermilion Bird yang terbangun. Teriakan Vermilion Bird tidak hanya mengguncang ranah Wang Lin. Pada saat ini, semua alam lain di dunia botol mendengar Vermilion Bird yang mengejutkan ini menangis. Ling Tianho sedang duduk di dalam menara hitam dari kerajaannya dan berkultivasi. Namun, pada saat ini, teriakan Vermilion Bird yang tak terbayangkan menggema di seluruh dunia. Bahkan menyebabkan dunia bergetar. Ling Tianho tiba-tiba membuka matanya dan mengungkapkan keterkejutan yang tak terbayangkan. Teriakan Vermilion Bird. Allseer mengambang di udara sambil mengenakan semua putih. Dia menatap langit dan mendewakan. Matanya menjadi lebih cerah dan senyum muncul di wajahnya saat dia bergumam, jadi begini. Namun, sebelum dia bisa selesai berbicara, teriakan burung Vermilion langsung tiba dan bergema keras. Seruan Vermilion Bird yang tiba-tiba ini segera menyebabkan perhitungan Allseer hancur. Ranah tempat dia gemetaran dan langit berubah dengan dahsyat. Dalam momen langka, ekspresi Allseer berubah. Mustahil. Allseer bukan satu-satunya dengan reaksi ini. Di dunia lain di dalam dunia botol, Master Void, saudara magang junior dari ketua senior aliansi, Master Zhongshuan, bergerak di atas awan hijau. Dia memegang batu giok ungu dan hijau. Giok itu menyinari dan menerangi segalanya dalam jarak beberapa kilometer. Bahkan jika Anda berada sangat jauh, Anda masih akan melihat dengan jelas dan lampu ungu dan hijau. Tuan Void tidak sendirian. Dia adalah seorang kultivator tingkat yang sangat tinggi, dan di tahun ini, dia telah menembus ranah pertama tempat dia berada. Dia terus menerobos puluhan ranah di dunia botol ini. Wanita parubaya yang cantik dan 4 muridnya ada di belakangnya. Jika saya tidak salah, ini adalah dunia botol terkenal Kaisar King Lin. Dikabarkan bahwa King Lin membunuh 39 anggota klan Tetu yang menyerang dan mengambil relik suci mereka. Kemudian dia memurnikan mereka dengan mantra yang kuat untuk menciptakan dunia yang dia gabungkan ke dalam botol. Tidak diketahui apa yang dilakukannya tepatnya, tetapi menurut catatan aliansi, botol ini adalah apa yang digunakan King Lin untuk mengumpulkan energi spiritual surgawi. Juga dikabarkan bahwa harta ini bisa menghancurkan segel dunia di sekitar sistem bintang 4. Master Void berbicara sambil melihat giok ungu dan hijau di tangannya. Wanita parubaya yang cantik itu mengangguk dan hendak berbicara ketika langit tiba-tiba bergetar. Perubahan besar terjadi di langit, dan bahkan bumi pun bergetar. Pada saat yang sama, sebuah seruan bergema dari semua arah. Seolah-olah seruan itu telah menghancurkan dunia dan bergegas masuk tanpa keberatan. Teriakan Vermilion Bird bergema di seluruh dunia. Saat wanita parubaya yang cantik mendengar Vermilion Bird menangis, ekspresinya sangat berubah. Bukan hanya dia, tetapi gadis berbaju merah muda yang dicurigai sebagai Brilliant Void Scientist mengungkapkan ekspresi dingin. Murid Tuan Void tiba-tiba menyusut. Vermilion Bird menangis? Vermilion Bird kebangkitan.
Mungkinkah itu junior dengan tanda Vermilion Bird yang Anda sebutkan? Wajah wanita parubaya yang cantik itu dipenuhi dengan kejutan, dan ada sedikit kecemasan di wajahnya ketika dia dengan cepat berkata, ketika aku melihatnya sebelumnya, dia hanya memiliki tanda Vermilion Bird, dan itu benar-benar tersegel. Tidak mungkin untuk membangunkannya dalam waktu yang singkat. Vermilion Bird kebangkitan. Ini bisa menjadi peristiwa yang mengejutkan di 4 sekte ilahi. 4 sekte ilahi. Ada jejak niat membunuh di mata Guru Void. Dia tidak akan membiarkan orang dengan tanda terbangun muncul. Dia tidak pernah bisa melupakan pertempuran sengit dan pahit yang tak terbayangkan yang mereka miliki melawan Four Divine Sekte untuk mengendalikan Void Brilliant. Jika bukan karena fakta bahwa aliansi telah memperoleh lebih banyak warisan dan peninggalan dari alam surgawi hujan dan mereka mendapat bantuan dari Brilliant Void Scientist, sistem Star Alliance saat ini akan diubah namanya menjadi Four Divine Star System. Meskipun memiliki kekuatan yang begitu kuat, aliansi masih tidak bisa menghancurkan 4 sekte ilahi sepenuhnya. Ketika dia berpikir tentang betapa mengerikannya 4 kaisar ilahi, niat membunuh di mata Tuan Void menjadi lebih kuat. Jika orang ini telah berhasil membangunkan dan meninggalkan alam surga surgawi, 4 sekte ilahi pasti akan menemukannya sesegera mungkin. Kemudian mereka akan membawanya kembali untuk warisan dan menempatkannya di bawah perlindungan yang berat. Kami tidak bisa membiarkan ini terjadi. Jika dia tidak mati dari pencerahan, kita harus menghancurkannya di sini. Teriakan Vermilion Bird menembus dunia botol ini dengan momentum yang kuat. Semua 99 ranah dunia botol dipenuhi dengan teriakan Vermilion Bird. Dalam satu gurun pasir hitam duduk seorang pria. Dia mengenakan energi iblis hitam dan tak berujung yang datang dari padang pasir dan memasuki tubuhnya. Dia sudah lama duduk di sini. Dia telah memutuskan untuk duduk dan menyerap energi iblis di sini hampir sejak saat dia masuk. Dia memiliki energi iblis yang lebat di sekitarnya, tetapi pada saat ini, teriakan Vermilion Bird bergema. Energi jahat di sekitar pria itu tiba-tiba runtuh dan tersebar. Pria hitam tiba-tiba membuka matanya dan menatap langit dengan tatapan suram. Ketika teriakan Vermilion Bird bergema, mata pria itu bersinar cerah dan tanda naga muncul di antara alisnya. Itu adalah tanda naga hitam. Dia bangun? Jika dia bisa selamat, dia bisa bertarung denganku. Pria itu diam-diam merenung dan gas hitam itu dengan cepat menutupi tanda di antara kedua alisnya. Itu sangat tersembunyi, jadi bahkan jika seseorang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya, akan sangat sulit untuk melihatnya kecuali orang lain memiliki garis keturunan yang sama. Situnan juga menyerap energi iblis di dalam dunia botol. Situnan merasa seolah-olah telah tiba di tanah suci. Lebih dari setengah pasir hitam di wilayahnya telah berubah menjadi debu. Tawa arogannya bergema di seluruh dunia dan ada pusaran energi iblis di sekelilingnya. Rambut panjang Situnan mengalir aneh di tengah-tengah pusaran ini, dan dia benar-benar tertutup energi iblis. Saat dia menyerap energi iblis, lebih banyak pasir akan runtuh, melepaskan energi iblis yang memasuki tubuhnya. Menyenangkan. Menyenangkan. Saya tidak menyangka tempat seperti ini memiliki energi jahat seperti ini. Ini tonik terbaik untuk orang tua ini. Sayangnya, saya tidak bisa menyerap terlalu banyak. Ketika saya sudah cukup, saya harus menemukan Wang Lin. Saya bertanya-tanya bagaimana keadaannya sekarang. Mata Situnan berbinar dan dia menyerap dengan sangat gila. Teriakan Vermilion Bird bergema di seluruh dunia dan menyebabkan pusaran energi iblis di sekitar Situnan tiba-tiba runtuh. Situnan tiba-tiba mengangkat kepalanya, mengungkapkan ekspresi ganas dan tidak sabar. Namun, matanya menyala dan dia mulai tertawa. Teriakan burung ini mengandung aura Wang Lin. Tampaknya Lin kecil tidak mati. Dia membuatku tidak khawatir. Ada orang lain di dunia botol. Orang ini memiliki kepala botak, dan dia berjalan melewati gurun pasir hitam dengan senyum iblis. Tubuhnya akan sering berkedip dan menembus ranah. Meskipun dia akan muncul kembali di gurun pasir hitam lagi, itu sudah merupakan dunia lain. Lukisan Lonely Desert Smoke itu seharusnya berada di dalam beberapa wilayah ini. Setan kuno Tejia. Meskipun saya, Beilou, tidak lengkap, saya telah memulihkan sekitar 80% dari kekuatan saya. Kali ini, kamu tidak akan memiliki kesempatan yang sama seperti dulu. Mata kanan Beilou berbinar. Ada 7 bintang bersinar yang dipenuhi energi iblis di mata kanannya. Dewa-dewa kuno memiliki bintang-bintang di antara alis mereka, setan-setan kuno memilikinya di mata kanan mereka, dan setan-setan kuno memilikinya di mata kiri mereka. 7 bintang iblis kuno diputar dengan cepat. Saat dia mengangkat kakinya, teriakan Vermilion Bird bergema di seluruh dunia. Energi jahat di sekitar Beilou berfluktuasi dan dia berhenti di antara dua alam dan kemudian melihat ke atas. Vermilion Bird dari 4 Great Divine Beasts di alam tersegel, Beilou merenung sejenak sebelum bintang-bintang di mata kanannya menghilang. Kemudian, dengan langkah, dia menghilang tanpa jejak. Orang-orang di dalam dunia botol dikejutkan oleh teriakan Vermilion Bird, dan mereka semua memiliki pemikiran yang berbeda tentang masalah ini. Selain mereka, sesuatu terjadi pada mereka yang berada di luar botol. Orang di dalam energi iblis yang duduk di jembatan tiba-tiba membuka matanya. Energi iblis yang lebat dengan cepat menyebar dari tubuhnya.
Bayangan mengerikan di sungai di bawah jembatan mulai bergetar ketika mereka takut penyebaran energi jahat dari orang di jembatan. Botol giok putih di depan orang di dalam kabut bergetar ketika semburan Vermilion Bird menangis dari dalam. Gemetar mencapai puncak dan tangisan itu akan menembus. Sialan, bagaimana mungkin dunia tertutup Vermilion Bird telah masuk? Suara gigi kertakan terdengar dari dalam kabut hitam. Dia mengangkat tangan kanannya dan untaian energi iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul di jarinya. Dengan ujung jarinya, semua energi jahat memasuki botol. Di dunia botol, lautan api di sekitar Wang Lin semua bergegas menuju Vermilion Bird. Vermilion Bird ini tingginya sekitar 100 kaki dan benar-benar merah. Ketika sayapnya terbuka, lebarnya ratusan kaki. Ekornya yang menyala membuatnya terlihat lebih megah. Secara khusus, mata Vermilion Bird ini mengungkapkan tatapan dingin, itu persis sama dengan tatapan Wang Lin. Lautan api yang menyelimuti dunia mulai berkumpul, dan dalam sekejap mata, ia diserap oleh Vermilion Bird. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah Vermilion Bird memuntahkan lautan api atau jika lautan api diserap oleh Vermilion Bird. Dari kejauhan, lautan api melonjak dari segala arah. Teriakan Vermilion Bird bergema sekali lagi, dan kali ini dipenuhi dengan sukacita. Saat seruan ini bergema, semua nyala api yang menutupi jutaan kilometer di dalam dunia berkumpul ke arahnya seperti orang gila. Cakupan api itu terlalu besar. Panas yang dihasilkan oleh pengumpulan api ini sudah cukup untuk membunuh apapun. Kulit Wang Lin yang pecah terkena suhu yang tak terbayangkan ini. Kulitnya hancur dan jatuh dalam panas ini, mengungkapkan daging baru, tetapi segera retak muncul lagi. Itu jika semua api telah bergegas ke tubuhnya dan menyebabkan suhu di dalam tubuhnya mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Jika itu sebelumnya, Wang Lin akan dibakar menjadi abu, tetapi setelah Vermilion Bird terbangun, itu adalah sesuatu yang bisa dia tahan. Matanya bersinar terang dan energi asalnya berputar-putar seperti orang gila, menyerap panas. Segera, suhu energi asalnya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Jenis panas ini dapat menghancurkan daging apapun, tidak peduli seberapa sulitnya itu. Ini adalah kesulitan sebenarnya dari kebangkitan Vermilion Bird. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ada banyak kebangkitan Vermilion Bird di For Divine Sect. Namun, pada saat terbangun, sebagian besar dari mereka yang melakukannya tidak tahan terhadap panas dan berubah menjadi abu. Dalam 4 sekte ilahi, ada ungkapan kuno yang diturunkan dari zaman kuno. Frasa ini mencakup warisan dari 4 sekte ilahi. For Divine Awaken, Black Tortoise adalah yang tercepat, Macan Putih adalah yang paling ganas, Azure Dragon adalah yang terkuat, dan Vermilion Bird adalah yang paling sulit. Dalam 4 Divine Sekte, kura-kura hitam tidak kurang pada orang yang terbangun, karena kebangkitan mereka memiliki risiko terendah. Mereka yang membangunkan Macan Putih seringkali sangat ganas. Yang membangunkannya adalah mereka yang telah membantai orang yang tak terhitung jumlahnya. Azure Dragon adalah yang paling kuat. Mereka yang membangunkannya jarang, tetapi mereka jarang gagal. Setelah mereka bangun, mereka akhirnya akan menjadi Kaisar Ilahi Naga Azur. Di masa lalu, jika bukan karena Kaisar Azur Naga Ilahi menghilang secara misterius dan Kaisar Suci Burung Vermilion menghadapi Blik Surga ketiga, yang berarti ia tidak bisa menggunakan kultivasi penuhnya, perang dengan aliansi mungkin sangat berbeda. Vermilion Bird adalah yang paling sulit dibangunkan di antara 4 sekte ilahi, bahkan Azure Dragon tidak bisa membandingkan. Yang berhasil membangunkan dan selamat dari cobaan untuk menjadi Kaisar Ilahi terlalu sedikit. Mereka yang sangat berbakat dan memiliki tubuh Vermilion Bird yang legendaris harus mengumpulkan cukup kekuatan api melalui kultivasi untuk mengaktifkan kebangkitan Vermilion Bird mereka. Hanya dengan begitu mereka dapat menahan panas yang tak terbayangkan dan tidak mati selama pencerahan. Jika seseorang tidak memiliki fisik Vermilion Bird, mereka tidak dapat mencapai kebangkitan internal dan harus bergantung pada kekuatan eksternal untuk bangun. Dalam sejarah panjang Vermilion Bird Divine Sekte, tidak ada yang berhasil menggunakan metode ini. Kebangkitan Wang Lin diklasifikasikan sebagai kebangkitan kekuatan eksternal. Saat api berkumpul, panas menjadi lebih kuat. Jika bukan karena tubuh dewa kuno, dia pasti sudah berubah menjadi debu. Tidak ada yang terbangun menggunakan kekuatan eksternal dalam semua sejarah Vermilion Bird Divine Sect. Namun, tanda Vermilion Bird tidak pernah diberikan kepada dewa kuno yang mampu menahan kebangkitan dengan tubuh mereka. Wang Lin saat ini menanggung panas luar biasa ini dengan tubuh dewa kuno kerajaan bintang 5-nya. Ketika kulitnya pecah, daging baru menggantikannya berulang kali. Ini berlanjut sampai tubuh dewa purbanya secara bertahap beradaptasi dengan suhu tinggi ini. Api menutupi darah itu, dan semua api dari dunia bergegas mendekat. Saat Vermilion Bird menyerap api, itu segera membentuk bola api raksasa. Saat bola api terbentuk, itu mengelilingi Wang Lin dan Vermilion Bird. Pada saat ini, burung Vermilion menangis sekali lagi, dan tubuh merahnya terbang keluar dari alis Wang Lin dan melilit tubuhnya. Segera, itu berubah menjadi tato seperti kehidupan yang menyebar di tubuh bagian atas Wang Lin. Kulit Wang Lin tertutup retakan sekarang. Dikombinasikan dengan tato Vermilion Bird merah, dia tampak sangat cantik. Terutama matanya, yang seterang bintang-bintang. Namun, sudah ditentukan bahwa tidak ada yang bisa melihat ini. Bola api dengan cepat melahap Wang Lin dan tumbuh lebih besar. Segera,
Aura destruktif muncul, dan ketika api berkumpul, bola api menjadi lebih besar dan lebih besar. Sangat sulit untuk menggambarkan apa yang terjadi. Lautan api berkumpul menuju bola api di langit. Jika seseorang melihat dari cukup tinggi, mereka akan melihat bahwa lautan api menyusut. Lautan api yang tak berujung ini dengan cepat menyusut dengan bola api sebagai pusatnya. Ketika lebih banyak api memasuki bola api, kecepatan menyusut mencapai batas. Setelah lautan api menyusut, tanah putih seperti cermin itu terbuka. Bola api menjadi lebih besar dan lebih besar sampai mencapai langit. Api di dunia berkurang karena hampir semua api di dunia telah dikumpulkan ke dalam bola api. Pada saat ini, tidak ada api yang tersisa di samping bola api. Api tak berujung dipanggil oleh Ming Hai Burn to Heaven, semua ada di dalam bola api. Pada saat ini, asap hitam yang menutupi langit berkumpul di sekitar bola api. Jika ada yang melihat adegan ini, pikiran mereka akan terguncang. Saat asap mengepung bola api, sejumlah besar energi jahat muncul di langit. Itu berubah menjadi kabut hitam dan bergegas. Saat energi iblis turun, ia berkumpul untuk membentuk bayangan iblis raksasa. Itu sangat besar dan memiliki mata haus darah. Itu bergegas langsung di bola api. Namun, langsung terasa panas dari bola api. Itu berhenti dan mundur sebentar, lalu menatap bola api dan niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat. Wang Lin menutup matanya di dalam bola api raksasa. Tato Vermilion Bird di bagian atas tubuhnya bersinar cerah ketika sejumlah besar api diserap dan dimakan oleh tubuh Wang Lin. Ini menyebabkan tubuh Wang Lin menguat dan suhu mencapai ketinggian baru. Ini bahkan menyebabkan energi asal Wang Lin berubah dan mengandung panas yang mengerikan. Saat ini, mata tertutup Wang Lin tiba-tiba terbuka. Saat matanya terbuka, semua retakan pada kulit hancur, mengungkapkan kulitnya yang sedikit merah. Badai yang tak terbayangkan berangkat ketika Wang Lin membuka matanya. Tato Vermilion berterbang dari tubuhnya dan dengan cepat berputar di sekitarnya. Bola api raksasa yang mengelilingi Wang Lin menyusut dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan memasuki tubuh Wang Lin. Sosok iblis segera bergerak, dan energi iblis memenuhi dunia sementara mengejar bola api yang menyusut. Bola api raksasa dengan cepat menyusut dalam waktu singkat, diikuti oleh gemuruh yang keras. Kemudian semuanya benar-benar memasuki tubuh Wang Lin. Pada saat ini, tidak ada jejak api yang tersisa di ranah Wang Lin. Sosok Wang Lin muncul di dunia sekali lagi setelah dia menyerap jejak api terakhir. Kulit merahnya, Vermilion Bird, dan matanya yang cerah dan menyala membuat Wang Lin terlihat seperti kaisar ilahi burung Vermilion. Saat api menghilang, bayangan iblis menutup. Sebelum bahkan dekat, energi iblis tak berujung berubah menjadi kabut hitam yang ingin mengelilingi Wang Lin dan merobek-robeknya. Namun, tepat ketika bayangan iblis mendekat, api muncul di mata Wang Lin. Setelah api muncul di matanya, api mengerikan yang bisa menghancurkan dunia meletus dari tubuhnya. Wang Lin melahap terlalu banyak api. Api yang meletus dari tubuhnya adalah api sisa setelah tubuhnya cukup terserap. Mereka akan membahayakan tubuhnya jika dia menyimpannya di dalam, jadi dia hanya bisa melepaskannya. Panas dari lautan api ini berbeda dari Burn to Heavens. Tidak hanya mengandung kekuatan Burn to Heavens, itu juga mengandung sepotong api ilahi Vermilion Bird. Sekarang meletus dan dengan cepat mengembang di atas ring. Lautan api begitu besar sehingga menutupi langit dan bumi. Saat itu menyebar, bayangan iblis yang dikirim oleh orang yang tersembunyi di kabut hitam bertabrakan dengan lautan api. Jeritan sengit datang dari bayangan iblis. Ketakutan memenuhi matanya dan dia dengan cepat mundur. Namun, sudah terlambat. Saat itu mundur, lautan api seperti gelombang kemarahan yang menenggelamkan bayangan iblis. Raungan iblis bayangan bergema di dalam lautan api dan dengan cepat menghilang. Ketika hanya sepotong kecil yang tersisa, akhirnya terbebas dari lautan api dan akan lari. Namun, itu meremehkan kekuatan lautan api. Panasnya lautan api yang dipadukan dengan api ilahi dari kebangkitan Vermilion Bird telah membuatnya bahkan lebih kuat daripada Burn to Heavens. Pada saat ini, ia menyebar ke segala arah. Apa yang terbakar itu bukan hanya ranah Wang Lin, tetapi semua ranah di dalam botol ini. Saat lautan api berkobar, retakan muncul di langit dan tiba-tiba runtuh. Runtuhnya ini bukan hanya ranah ini, tetapi saat api membesar, seolah-olah itu sedang mengikis lapisan dunia. Setiap tempat yang dilewati hancur berantakan. Setelah runtuh, dunia lain di dunia botol terungkap. Ranah itu dipenuhi pasir hitam, tetapi sejumlah besar api menyerbu ke dalamnya. Api membakar segalanya, dan dunia ini mulai runtuh juga. Ranah ini juga hancur. Gemuruh, 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 gemuruh. Gemuruh yang menggetarkan surga bergema saat dunia dalam dunia botol runtuh satu demi satu. Setelah satu alam runtuh, nyala api akan bergegas ke alam berikutnya, menyebabkan keruntuhannya. Bayangan iblis yang tersisa mampu melarikan diri dari nyala api di satu ranah, tetapi itu tidak bisa melarikan diri melalui 99 alam. Setelah 13 alam runtuh, bayangan iblis itu menjerit sengsara sebelum padam. Namun, keruntuhan ini masih belum berakhir, itu baru permulaan. Saat api terus menyebar, seolah-olah badai dipadamkan, dan alam runtuh satu persatu. Pada saat ini, ranah lain runtuh, dan auman situnan yang marah datang dari dalam. Bajingan sialan apa yang berani menghentikan orang tua ini berkultivasi? Tepat ketika dia berteriak, dia segera menjerit dan berlari dari lautan api. Sialan, api macam apa ini?
Saat si Tunan berteriak, dunia tempat dia runtuh, mengungkapkan dunia berikutnya. Ling Tianho menatap langit yang tampaknya telah terkoyak oleh sehelai rambut, dan api yang tak berujung turun dari langit. Kulit kepalanya terasa mati rasa dan dia dengan cepat menghindari lautan api tanpa ragu-ragu. Lautan api menembus seluruh dunia seperti kekuatan yang tak terbendung, menghancurkan semua batas dan penghalang. Kekuatan ini terus menusuk dari tempat Wang Lin berada, dan suara alam di dalam botol pecah gemetar. Sosok Olser muncul di langit yang runtuh. Dia menatap semua orang di depannya dan diam-diam merenung. Saat lautan api menyapu, dia mengambil langkah ke samping dan lautan api melewatinya. Ling Tianho, si Tunan, dan Olser bukan satu-satunya yang merasakan kekuatan lautan api ini. Semua orang di 99 alam merasakannya. Satu demi satu, alam runtuh, dan lebih banyak orang mulai muncul di dalam ruang yang runtuh. Kepala besar, 3 saudara Chen, orang tua di Labu, orang hitam, dan bahkan Master Void. Namun, keruntuhan ini tidak berakhir, terus menyebar. Runtuhnya ini diresapi dengan kekuatan setiap bidang tunggal, dan itu menciptakan kekuatan yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Itu menjadi lebih kuat dan lebih kuat saat itu dibebankan ke ranah terakhir di dunia botol. Setelah dunia ini hancur, mereka bisa meninggalkan botol giok putih ini. Kekuatan lautan api sangat kuat di luar imajinasi Wang Lin. Api di matanya berangsur-angsur menghilang. Ketika alam di dalam botol runtuh, dia langsung bergerak untuk mengambil tas dan kristal kuning yang diberikan kepadanya oleh orang misterius yang ditinggalkan di menara hitam. Dia tidak punya waktu untuk memeriksa kristal kuning. Sama seperti dia meletakkan kristal di dalam tasnya, lautan api menyerbu dunia terakhir dari dunia botol. Lautan api menyebar ke 98 alam. Itu mengumpulkan kekuatan 98 alam itu menjadi kekuatan tak terbendung yang bertabrakan dengan penghalang terakhir. Suara yang menghancurkan bumi bergema di setiap bagian botol, dan gelombang panas yang kuat membanjiri dunia. Kekuatan lautan api ini sudah lebih kuat dari Ming Hai membakar surga. Wang Lin hanya mencapai efek ini karena dia telah menyerap terlalu banyak api dan harus melepaskannya. Api mengalami transformasi melalui tubuhnya, dan tidak mungkin baginya untuk menampilkan kekuatan semacam ini lagi. Kecuali seseorang membuat lautan api yang tidak bisa dibedakan lagi untuk diserap Wang Lin sampai dia mencapai batasnya dan kemudian melepaskannya lagi. Cahaya merah di tubuh Wang Lin secara bertahap memudar, tapi tato Vermilion Bird merah padam. Ini memberinya aura yang tak terkatakan. Bulu-bulu ekor burung Vermilion terlilit di lehernya dan berhenti di antara alisnya seolah-olah itu menyatu dengan rambut hitamnya. Dari kejauhan, tampak seolah-olah ada api ungu di sekitar rambut hitamnya. Kebangkitan Vermilion Bird tidak meningkatkan tingkat kultivasi Wang Lin, tapi itu mengubah energi asal di dalam tubuhnya. Panas ekstrim yang terkandung dalam energi asalnya membuat semua mantra Wang Lin menakutkan. Tubuh dewa kunonya telah beradaptasi dengan api, jadi sekarang dia bisa memanggil api hanya dengan lambaian tangannya. Meskipun Wang Lin hanya pada tahap pertengahan Nirvana Skriar, ia adalah pembudidaya Nirvana Skriar yang paling kuat. Dikombinasikan dengan tubuh dewa kuno, bahkan pembudidaya Nirvana Cleanser akhir memiliki sakit kepala berurusan dengan mantra api yang kuat dan tubuh. Namun, tubuh dewa kuno itu hanya di 5 bintang, jadi ada batas kekuatan yang bisa dia bawa. Menampilkan kekuatan seorang kultivator Nirvana Cleanser tahap tengah adalah batasnya. Wang Lin ingin kekuatan untuk melawan tahap akhir pembudidaya Nirvana Cleanser, tapi dia harus mencapai tahap akhir Nirvana Cleanser untuk melakukannya. Bagaimanapun, perbedaan antara setiap langkah kecil dalam langkah kedua sangat besar. Meskipun Wang Lin memiliki kekuatan dewa kuno, ada beberapa celah yang tidak bisa diseberangi dengan mudah, seperti kesenjangan antara tahap pertengahan dan tahap akhir Nirvana Cleanser. Leluhur darah telah tinggal di tahap pertengahan Nirvana Cleanser untuk waktu yang lama dan tidak dapat mencapai tahap akhir. Ini menunjukkan betapa sulitnya itu. Sebenarnya, kecuali jika seseorang memiliki kekayaan besar, sangat sulit bagi pembudidaya untuk mencapai tahap akhir dan puncak tahap akhir Nirvana Cleanser. Selain peningkatan domain Anda sendiri, Anda harus belajar cara mengendalikan hukum dunia. Nirvana Cleanser tahap akhir membutuhkan perpaduan hukum dan domain Anda. Ini akan mencapai puncak di puncak tahap akhir Nirvana Cleanser hingga Anda memasuki impian sebagian besar pembudidaya, Nirvana Shatterer, tingkat budidaya tertinggi yang diketahui. Pada saat ini, lautan api mengalir dalam dunia botol dan terus bertabrakan dengan dunia terakhir. Setiap kali bertabrakan dengan dunia terakhir, botol itu akan bergetar. Api tak berujung meraung saat mereka bergegas ke dunia terakhir. Suara letupan datang dari dunia terakhir dan akhirnya runtuh. Seolah-olah langit hancur berkeping-keping. Itu seperti selembar kertas yang sobek dan hancur. Sosok kuno setan Beilou muncul di dunia terakhir. Dia memegang gulungan abu-abu di tangan kanannya. Energi spiritual langit yang padat keluar dari gulungan, bergegas ke Beilou. Seolah-olah gulungan ini memiliki roh, dan tidak mau dikendalikan oleh iblis kuno, jadi itu harus berjuang. Tatapan dingin Beilou menembus ranah terakhir yang hancur dan disapu oleh semua orang yang ada di dalam botol sampai tatapannya mendarat pada Wang Lin. Pada saat ini, energi spiritual celestial dari gulungan itu menjadi lebih kuat, dan seolah-olah raungan datang dari gulungan itu. Beilou mendengus dingin dan tangan kanannya tanpa ampun diperas.
7 bintang di mata kanannya berkedip dan sejumlah besar energi iblis segera mengalir ke gulungan di tangan kanannya. Suara letupan datang dari gulir seolah-olah semua segel di dalamnya rusak. Gulir mengeluarkan deru keras, tapi segera lampu hijau segera menutupi seluruh gulir. Raungan menghilang, dan gulungan kitab yang mengeluarkan energi spiritual celestial yang hilang kehilangan semua energi spiritual celestialnya. Sebaliknya, itu diganti dengan energi iblis yang tak ada habisnya. Warnanya berubah dari abu-abu menjadi hijau. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Langit menghilang dan semua 99 ranah di dunia botol hancur. Seolah-olah semua orang telah kembali ke asal-usul alam semesta, tempat ini dipenuhi dengan kekacauan dan kabut. Kabut ini berputar dan menyatu dengan api. Sepertinya minyak dituangkan ke dalam nyala api, karena itu menjadi lebih intens dan dibebankan ke dunia luar. Api tak berujung yang diisi dengan kabut menciptakan panas yang tak terbayangkan. Kekuatan ini bergemuruh di seluruh dunia dan menyerbu ke bagian atas kekosongan ini. Botol di depan orang di kabut hitam di atas jembatan kayu berubah merah dan memancarkan suhu tinggi. Gabus di mulut botol itu bergetar hebat, seolah-olah ada kekuatan misterius yang akan membebaskan diri. Orang dalam kabut itu menampakkan tatapan dingin. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya yang kering dan menunjuk ke gabus kayu. Energi iblis segera keluar dari jarinya dan memasuki botol melalui gabus. Namun, tepat ketika energi iblis hendak memasuki botol melalui gabus, ledakan yang mengejutkan surgawi tiba-tiba muncul di dalam gua kaisar surgawi. Ketika suara itu bergema, gabus di mulut botol giok putih hancur berkeping-keping dan memuntahkan ke atas seperti gunung. Kekuatan ini sangat kuat sehingga menciptakan embusan angin yang sangat besar dan meniupkan kabut hitam kembali 3 inci. Ini mengungkapkan sosok yang kabur. Mudah untuk melihat satu set baju besi hitam dengan tanda kompleks terukir di atasnya. Itu mengeluarkan energi iblis dingin ke dunia. Jari keringnya memantul kembali, dan gabusnya meledak. 2 mata suram melintas di balik helm dan mendarat di botol. Saat gabus hancur, nyala api merah keluar dari celah. Bersamaan dengan nyala api datanglah panas yang tak terbayangkan. Orang biasa bahkan tidak bisa membayangkan apa yang terjadi. Seolah-olah botol batu giok putih telah berubah menjadi gunung berapi, dan pada saat ini, gunung berapi telah meletus. Sejumlah besar api tersebar di mana-mana. Suhu nyala api ini terlalu tinggi. Saat itu muncul, jembatan kayu mulai terbakar. Bahkan sungai di bawah jembatan dengan cepat mengering, mengungkapkan dasar sungai. Binatang buas menjerit saat mereka berubah menjadi kabut darah. Jembatan kayu itu tiba-tiba mulai terbakar dan berubah menjadi abu. Orang di dalam kabut ada di dalam halaman. Masih ada banyak pavilion di dalam halaman, dan ada beberapa bambu tidak jauh dari sana. Tempat yang awalnya menyegarkan ini tiba-tiba dipenuhi dengan energi iblis dan segera berubah. Pavilion menjadi suram, bambu menjadi hitam, dan bahkan rumput berubah secara drastis. Namun, tidak masalah apakah itu alam surgawi atau alam setan. Semua itu segera berubah menjadi abu sebelum lautan api. Bahkan orang di dalam kabut terpengaruh oleh kemunculan lautan api yang tiba-tiba. Kabut hitam itu didorong mundur ratusan kaki, dan sosoknya terungkap. Rambut pucatnya melayang di bawahnya baju besi ungu kehitaman. Saat nyala api muncul, dia dengan cepat melompat ke udara dengan ekspresi suram. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berjalan keluar dari pintu masuk botol mengikuti lautan api. Dia berani dan memegang gulir hijau. Itu adalah Ancient Demon Beilo. Dia mengungkapkan senyum ketika dia melihat orang di baju besi dan menggelengkan kepalanya. Mantan anggota 4 penjaga Kaisar Langit, Savage Blade, sekarang hanyalah iblis yang tersebar untuk iblis kuno. Menyedihkan. Olser, Ling Tianho, Master Void, Situnan, dan wanita paruh baya yang cantik itu muncul satu demi satu di belakang Beilo. Orang tua di labu, orang hitam dengan tanda naga tersembunyi, 3 saudara Chen, dan kepala besar terbang keluar dari botol juga. Kemudian ada seorang wanita yang dipenuhi energi iblis dan penatuasan, yang memiliki sable bintang bertanda. Semua orang yang telah memasuki gua surgawi selain Wang Lin dan pasangan budidaya langit surgawi telah muncul. Pada saat ini, semua api telah keluar dari botol batu giok putih. Setelah itu, gelombang panas lain keluar dan Wang Lin melompat keluar dari dalam. Matanya seperti api saat dia melihat sekeliling. Ketika Wang Lin muncul, dia segera melihat tatapan semua orang mendarat padanya seperti kilat. Ekspresi Master Void netral, tetapi ketika dia melihat Wang Lin, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Ling Tianho memiliki ekspresi yang kompleks. Semakin dia berinteraksi dengan Wang Lin, semakin dia merasa seperti dia tidak bisa meremehkan Wang Lin. Alis Olser berkerut sedikit tetapi segera rileks. Sedangkan untuk orang lain, mereka semua memiliki berbagai ekspresi. Apakah itu wanita paruh-baya yang cantik atau 4 muridnya atau pria berkulit hitam, mereka semua memiliki pandangan yang berbeda terhadap Wang Lin. Bahkan iblis berseragam lapis baja memandang Wang Lin dengan tatapan dingin. Semua orang tahu dari mana datangnya lautan api yang mengejutkan itu. Mereka sekarang semua ingat Wang Lin, yang awalnya mereka anggap tidak perlu dikhawatirkan. Api masih mengelilingi daerah itu dan sepertinya ingin membakar semuanya menjadi abu. Saat semua orang muncul, pria dalam baju besi iblis mengungkapkan senyum haus darah.
Dia terbang ke udara dan membuka lengannya. Energi iblis yang kaya meletus dari armornya. Energi iblis membentuk dua pusaran di tangannya dan melayang ke atas. Aku sudah menunggu kalian semua untuk waktu yang lama. Aku mengorbankan darah dan dagingku kepada orang dahulu. Jiwaku akan membentuk kehampaan. Saya akan menjadi roh iblis kuno. Aku, iblis kuno iblis Tea yang berserakan, menggunakan energi iblis ini untuk meminjam kekuatan benda suci klan Tato untuk membuka kolam pemakaman surgawi. Iblis berserakan berlapis baja ini mengungkapkan senyum aneh saat suaranya bergema. Dia mengangkat kakinya dan dengan kejam menginjak. Ketika iblis yang tersebar menginjak, ada suara keras. Area di sekitar semua orang sudah terbakar menjadi puing-puing oleh api. Pada saat ini, retakan mulai muncul di tanah. Semakin banyak retakan muncul, dan mereka segera saling terhubung. Setelah serangkaian bunyi letupan, tanah runtuh. Seolah-olah kaki iblis yang tersebar telah menghancurkan bumi. Ketika tanah runtuh, kekuatan isap yang kuat datang dari bawah. Tiba-tiba ada dunia lain di bawah bumi. Itu adalah pusaran besar yang cukup besar untuk menutupi seluruh tanah di sini. Ratapan hantu datang dari dalam pusaran seolah-olah ini adalah dunia bawah. Kedatanganmu sudah diprediksi oleh Tuan Teajia. Tanah pemakaman Kaisar King Lin sengaja disiapkan untuk Anda semua. Orang tua ini akan menunggumu di bawah sana. Tawa iblis yang berserakan bergema di dalam kabut hitam yang pekat. Tanah runtuh, dan kekuatan isap yang kuat seperti mulut besar yang melahap semuanya di sini. Iblis yang berserakan adalah yang pertama ditangkap oleh pusaran. Tawanya berangsur-angsur memudar sampai hilang. Hampir semua orang terkejut dengan situasi itu. Tidak ada yang menyangka bahwa mereka akan menghadapi krisis seperti itu setelah meninggalkan dunia botol. Semua orang merasa tubuh mereka dicengkram dengan kuat oleh tangan raksasa dan diseret ke bawah. Tiga Chen bersaudara adalah yang paling dekat. Mereka sama sekali tidak bisa menahan gaya isap dan langsung tersedot ke pusaran. Kepala besar berjuang sedikit tetapi juga ditarik masuk. Adapun 4 murid wanita dari wanita paruh baya yang cantik, mereka memiliki tingkat budidaya terendah. Wang Lin telah mencoba menebak mengapa wanita paruh baya yang cantik itu akan membawa mereka berempat di sini. Selain dari gadis berbaju merah muda yang diduga sebagai Brilliant Void Scientist, ekspresi dari 3 yang tersisa berubah. Mereka tidak bisa menolak sama sekali ketika mereka dihisap. Salah satu tubuh gadis-gadis itu hancur karena kekuatan isap yang terlalu kuat dan berubah menjadi kabut darah. Jiwa asalnya terbang keluar dari kabut darah karena ketakutan. Namun, jiwa-jiwa sedih yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari pusaran dan mengelilingi jiwa asalnya. Mereka mulai melahapnya seperti orang gila. Bahkan teriakannya yang menyedihkan sepertinya telah dihisap oleh pusaran dan menghilang. Wang Lin juga merasakan kekuatan yang tak terbayangkan. Untungnya, dia telah hidup di kedalaman Demon Spirit Land untuk waktu yang lama, di mana ada juga kekuatan hisap yang kuat, jadi dia tidak kaget. Ketika kekuatan isap mengelilinginya, energi asalnya mengelilingi tubuhnya dan dia dengan kejam menginjak kakinya. Sejumlah besar api datang dari kakinya dan mendorongnya ke atas. Meskipun api diserap saat mereka muncul, tubuh Wang Lin terisi hingga 100 kaki. Setan kuno Bei Lou tertawa dan benar-benar mengabaikan isapan dari pusaran. Tubuhnya berkedip dan muncul di kejauhan. Mata kanannya bersinar dan kekuatan iblis yang kuat mengelilinginya. Dia meniup di depannya dan riak muncul di depannya. Sebelum dia berjalan ke dalam riak, dia berbalik dan melihat semua orang yang berjuang di dalam pusaran. Dia terutama memandang Wang Lin dan tersenyum. Teman kecil Wang Lin, karena kamu membiarkan orang tuanya masuk, aku tidak akan menganiaya kamu. Saya akan memberitahu Anda jalan keluar. Kolam ini dinamai kolam pemakaman surgawi oleh Kaisar Langit King Lin. Jumlah celestial yang mati di sana tidak bisa dihitung. Jika Anda secara tidak sengaja terhisap masuk, saya khawatir Anda akan mati. Satu-satunya pilihan adalah membebaskan sesegera mungkin. Pedang Bei Lou bergema melalui pusaran. Wang Lin diam-diam merenung sebelum dia menampar tasnya memegang dan lebih dari 10 pedang besar terbang keluar. Mereka berputar di sekelilingnya, menciptakan kekuatan lawan yang bekerja dengan energi asalnya dan api untuk menahan kekuatan hisap. Namun, tepat pada saat ini, raungan marah datang dari dalam pusaran. Raungan ini mengguncang surga, dan ketika keluar, itu menyebabkan daya isap pusaran menjadi lebih kuat. Raungan ini berisi sesuatu yang mengejutkan pikiran semua orang. Setelah raungan terdengar, tato yang tak terhitung jumlahnya keluar dari pusaran. Tato-tato ini sepenuhnya berwarna merah darah, dan beberapa terhubung dengan potongan-potongan daging. Seolah-olah seseorang baru saja mengukir mereka keluar dari tubuh pemiliknya. Saat Wang Lin melihat tato ini, dia tersentak. Dia mengenali semua tato ini sebagai tato inti dari klan abadi terpilih. Sosok samar-samar perlahan-lahan muncul dari kedalaman pusaran bersama dengan deru marah dan tato. Saat sosok itu perlahan bangkit, aura mengerikan, jahat muncul. Aura jahat ini begitu kuat sehingga bahkan tubuh Ling Tianho bergetar. Sosok yang tidak jelas ini membuat kulit kepalanya menggelitik. Bahkan Olseer tidak pernah membuatnya merasa seperti ini, bahkan Master Void tidak bisa melakukan ini. Ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi, itu adalah getaran dari jiwa, seolah-olah dia telah bertemu musuh alami.
Orang hanya bisa mengatakan bahwa sosok yang samar-samar itu adalah seorang wanita ketika dia perlahan bangkit dari pusaran. Wajahnya secara bertahap menunjukkan dua rongga mata yang berlubang dan berdarah. Dua aliran darah mengalir keluar dari rongga mata. Matanya telah dihilangkan secara paksa oleh seseorang. Bahkan Olser mengungkapkan sedikit keterkejutan ketika dia melihat sosok itu. Ini. Mungkinkah dia? Pupil Master Void menyusut ketika dia melihat wanita di pusaran. Dia meletus kultivasi penuh tanpa ragu-ragu dan berjuang untuk menarik wanita paruh baya yang cantik dan gadis dalam warna pink. Itu dia. Itu pasti dia. Dia sebenarnya disegel di sini oleh Kaisar Langit King Lin. Sialan, rumor mengatakan dia sudah mati, tapi Kaisar Langit King Lin sebenarnya tidak membunuhnya. Ketenangan Master Void menghilang sepenuhnya. Setelah mencari tahu identitas sosok yang samar-samar, dia hampir kehilangan akal. Aliansi tahu banyak tentang masalah ini mengenai alam surgawi. Sebagai salah satu tetua aliansi, dia tahu banyak rahasia yang tidak diketahui orang lain. Saat sosok samar muncul, Penatua San sedang berjuang di dalam kekuatan isap. Namun, ketika aura jahat muncul, bahkan dengan tingkat kultivasinya, dia tidak bisa menahannya. Energi asalnya berhenti bergerak dan ia dihisap pusaran. Matanya dipenuhi teror, dan tepat ketika dia akan ditarik masuk, sable bintang-bintang keluar dari pakaiannya. Matanya dingin saat melompat dari tubuhnya. Sable bintang bertanda itu misterius karena bisa melangkah di udara untuk meminjam kekuatan. Itu berjuang untuk bergerak ke atas dan menatap Wang Lin dengan mata yang cerah. Pada saat ini, Bei Lo melihat sosok samar yang perlahan-lahan muncul, dan mata kanannya berkedip dan dia bergumam, teman lama. Awalnya aku pikir dia hanya menghilang dan bersembunyi di suatu tempat, penyembuhan. Saya tidak berpikir King Lin telah menyegelnya di sini. King Lin. Dia sangat kuat, sangat kuat. Jika bukan karena fakta bahwa dia terluka serius selama jatuhnya alam surgawi, Tea Jia dan aku tidak akan berani memiliki pikiran serakah tentang dia. Menatap sosok yang samar-samar, ada sedikit keraguan di mata Bei Lo. Haruskah aku menyelamatkannya? Matanya menyala saat dia dengan hati-hati melihat ke belakang sosok yang samar-samar, dan dia terkejut. King Lin terlalu kejam. Dia benar-benar menggunakan benda itu sebagai segel. Bahkan jika kekuatanku berada di puncaknya, seperti kembali pada hari itu, aku mungkin tidak bisa menyelamatkannya. Aku bahkan mungkin tertangkap. Lupakan. Setelah menyelamatkan orang, tubuh Bei Lo berkedip dan perlahan menghilang saat dia menggunakan metode uniknya sendiri untuk meninggalkan tempat ini. Tepat pada saat ini, ketika sosok samar diluncurkan ke udara, aura jahat menyelimuti semua orang di sini. Situnan membentuk banyak segel dan meluncurkan mantra. Namun, pada saat ini, sosok yang samar mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut melambai. Niat jahat di sini mencapai puncaknya dan membentuk pusaran. Tubuh Ling Tianho bergetar dan ditarik ke bawah. Bersamanya adalah Situnan. Wang Lin terbang ketika dia tiba-tiba berhenti dan menyebar energi asalnya tanpa ragu-ragu, menyebabkan lautan api muncul di sekelilingnya. Saat lebih dari selusin pedang berputar di sekitar Wang Lin, dia menyerang Situnan. Ketika hisapan yang mengerikan terus berlanjut dan sosok yang mengerikan itu naik ke udara, semua orang yang tidak tersedot berjuang untuk terbang. Hanya sosok Wang Lin melesat ke bawah menuju Situnan. Semua energi asal Situnan telah berhenti bergerak. Dia memiliki senyum pahit di wajahnya ketika dia melihat dirinya semakin dekat dengan sosok yang naik, dan dia bergumam, sialan, orang tua ini selalu memiliki nasib baik. Apakah saya benar-benar akan terjebak di sini saat ini? Tepat ketika dia berbicara, dia langsung melihat Wang Lin menagih padanya. Energi asal Wang Lin bergerak seperti orang gila, dan dia tertutupi lautan api saat dia bergegas turun. Kekuatan hisap segera menyapu dan terus melahap lautan api di sekitarnya. Melihat Situnan bergerak semakin jauh, Wang Lin mengungkapkan tatapan tegas, kemudian energi asalnya meledak di belakangnya dan dia ditembak jatuh seperti meteor. Akibatnya, kecepatannya 2 kali lipat dan dia langsung mendekati Situnan. Wang Lin berjarak kurang dari 10.000 kaki dari sosok yang tidak jelas. Dia segera meraih Situnan dari kejauhan dan kemudian energi asalnya meledak di sekitarnya. Dampaknya menembak Wang Lin ke atas. Darah hitam datang dari mata kosong sosok samar itu. Darah memasuki pusaran dan berubah menjadi lautan darah. Itu mendapatkan momentum mengerikan di pusaran dan kemudian melonjak ke atas. Lautan darah hitam ini bergerak dengan pusaran. Dari kejauhan, itu tampak seperti air mancur darah yang ingin melahap surga, dan itu mengeluarkan bau amis. Air mancur darah itu seperti mulut besar dan terbuka, dan terus naik. Lebih dari setengah dari jarak 10.000 kaki antara itu dan Wang Lin dilintasi dalam sekejap. Wang Lin memegang Situnan saat energi asalnya bergerak seperti orang gila dan api yang tak berujung mengelilingi tubuhnya. Tangannya membentuk segel dan selusin pedang besar memasuki api. Rotasi pedang membangkitkan api untuk menahan lautan darah dan baunya. Saat lautan api menyala, suara bergerak bisa terdengar. Aura jahat terus-menerus dibakar oleh lautan api, membuatnya mustahil untuk ditutup. Jika aura jahat memasuki tubuh Wang Lin, itu akan menghentikan aliran energi asalnya.
Meskipun energi asal Wang Lin mengandung vermilion ber divine flame, dia tidak berani mengambil risiko. Dengan menggunakan kekuatan rotasi dan lautan api membuat Wang Lin sulit mencapai ketinggian 1000 kaki. Dia meraung dan melemparkan situnan. Tubuh situnan terlempar melewati Wang Lin. Pada saat yang sama, Wang Lin mengirim sehelai energi asal ke tubuh situnan. Energi asal Wang Lin mengandung vermilion ber divine flame dan sangat panas. Budidaya situnan telah dipengaruhi oleh aura jahat, yang merupakan kekuatan dingin yang kuat yang telah membekukan pergerakan energi asalnya. Ketika energi asal Wang Lin masuk, panas ekstrim meredakan segel pada energi asal situnan. Kultivasi situnan tidak lemah, dan terima kasih atas bantuan Wang Lin, suara-suara muncul dari tubuhnya dan dia memaksa dirinya untuk terbang lebih tinggi ke udara. Jika sosok samar berada di puncaknya, hanya satu helai aura jahat akan meninggalkan situnan dan Wang Lin tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Namun, sosok itu telah disegel di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan vermilion ber divine flame Wang Lin sangat murni, dan dengan demikian mereka memiliki kesempatan untuk membebaskan diri. Rambut panjang situnan mengalir dan energi asalnya kembali beroperasi. Meskipun masih ada beberapa masalah, saat kritis ini bukan saatnya untuk sembuh. Saat dia melompat ke atas, tangan kanannya membentuk segel tanpa ragu-ragu dan dia meraih ke bawah. 5 sinar cahaya keemasan segera melesat dari jarinya ke arah Wang Lin. Cahaya emas membentuk jaring yang menangkap Wang Lin. Situnan menggunakan semua kekuatan yang bisa dia gunakan saat ini dan melemparkan Wang Lin ke atas. Wang Lin telah mengambil risiko banyak dengan menundukkan untuk menyelamatkan situnan, dan dia berjuang untuk terbang. Ketika dia melemparkan situnan, dia tidak bisa membantu tetapi berhenti sejenak. Ini memungkinkan lautan darah hanya berjarak 1000 kaki darinya. Bau darah mengalir ke wajahnya dan masuk ke hidungnya. Lautan darah dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang sedih dengan tubuh memanjang yang terbentang dari pusaran. Mereka menatap Wang Lin seolah-olah ingin menariknya ke lautan darah sehingga dia tidak akan pernah bisa masuk kembali ke siklus reinkarnasi. Wang Lin jelas melihat penampilan mengerikan dari jiwa-jiwa itu, dan kulit kepalanya terasa gatal. Aura lebih jahat datang dari pusaran dan menyebar ke Wang Lin. Tepat pada saat ini, jaring situnan tiba dan mengelilingi Wang Lin. Situnan meraung dan berhenti. Wang Lin meminjam kekuatan ini untuk melarikan diri dari lautan darah. Sama seperti ini, mereka berdua saling membantu dan secara bertahap mendapatkan jarak dari lautan darah. Ini hanya bisa terjadi antara Wang Lin dan situnan, mustahil bagi siapapun untuk melakukan ini. Meskipun terlihat sederhana, jika mereka tidak memiliki pemahaman yang lengkap satu sama lain, kepercayaan penuh, dan pemahaman yang sempurna tentang waktu, maka kesalahan kecil apapun akan membuat mereka mustahil untuk melarikan diri. Bagaimanapun, semua orang kebanyakan akan memikirkan diri mereka sendiri pada saat bahaya. Seringkali mereka harus mengambil risiko untuk membantu orang lain. Akibatnya, tidak banyak pembudidaya mampu melakukan ini. Jika situnan dalam bahaya, Wang Lin akan melakukan apa saja untuk membantu. Jika Wang Lin dalam kesulitan, situnan tidak akan ragu untuk membantu. Bahkan jika ini berarti mereka akan menghadapi bahaya besar. Saat Wang Lin dan situnan saling membantu, tubuh Ling Tianho jatuh lurus ke bawah karena aura jahat menyerang tubuhnya. Namun, kultivasi Ling Tianho lebih kuat dari situnan, sehingga saat ia jatuh, kultivasinya sedikit pulih. Namun, dia terlalu dekat dengan lautan darah. Jika dia memiliki akses ke kultivasi penuh, dia bisa melarikan diri, tetapi sekarang peluangnya rendah. Tepat pada saat ini, Olseer, yang berada di atas pusaran, mengerutkan kening sebelum menghela nafas. Dia melambaikan lengan bajunya dan tanpa diduga melakukan hal yang sama telah dilakukan Wang Lin. Dia menembak jatuh seperti meteor. Dia jauh lebih cepat daripada Wang Lin, dan dalam sekejap, dia tiba di sebelah Ling Tianho. Dia meraih Ling Tianho dan terbang lurus ke atas. Lautan darah meraung dan sosok samar muncul dari tengah. Sosok itu mengangkat tangannya dan dengan lembut meraih. Ekspresi Olseer berubah, dan tanpa pikir panjang, sinar cahaya abu-abu datang dari antara alisnya. Saat Olseer berjubah abu-abu muncul, tangannya membentuk segel dan suara siulan tajam dengan cepat datang dari dalam pusaran. Untaian energi pembantaian muncul dari kehampaan dan mengelilingi daerah itu. Dari kejauhan, ada terlalu banyak untaian energi pembantaian, itu sangat mengkhawatirkan. Untaian energi pembantaian yang tak berujung berkumpul dari semua arah dengan titik jari Olseer berjubah abu-abu. Mereka terkondensasi menjadi satu untai energi pembantaian dan menyerang sosok yang samar itu. Saat Olseer berjubah abu-abu muncul, murid-murid Master Void, yang sedang membawa wanita paruh baya yang cantik dan tersangka Brilliant Void Scientist, menyusut dan dia bergumam, jubah abu-abu. Ekspresi Olseer berjubah abu-abu itu suram dan sangat dingin. Dia menunjuk dengan tangan kanannya dan dengan tenang mengatakan satu hal. Jatuh. Setelah dia berbicara, satu untai energi pembantaian tiba-tiba runtuh. Suara yang menghancurkan bumi bergema dan runtuhnya energi pembantaian menciptakan kekuatan rebound yang mengirim Olseer dan Ling Tianho naik. Lautan darah didorong kembali oleh ledakan kuat ini. Fragmen jiwa di dalam mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan mati. Ling Tianho merenung dalam hati. Dia menjawab bantuan Olseer dengan tatapan dingin.
Teolseer mengabaikan Ling Tianho ketika dia bergegas keluar, jeritan tajam datang dari pusaran. Sosok tiba-tiba bergegas keluar dengan kecepatan yang tak terbayangkan dari pusaran dan mencakar Olseer berjubah abu-abu. Jeritan ini mengandung kekuatan yang menakutkan. Ketika Wang Lin dan Si Tunan terkena dampak kekuatan ini, mereka segera batuk darah dan mempercepat pelarian mereka. Adapun yang lain, mereka terus terbang, dan mereka menggunakan energi asal mereka untuk menahan dampak ini. Mata Olseer berjubah abu-abu menyipit saat dia menatap sosok samar yang menyerangnya. Matanya memerah dan dia menyeringai sebelum menunjuk ke bawah dan perlahan berkata, "Pembantaian, menjadi dunia." Setelah dia berbicara, gemuruh keras datang dari kehampaan semua orang masuk. Kemudian retakan raksasa tiba-tiba muncul di atas pusaran. Helai energi pembantaian keluar dari celah seperti orang gila. Terlalu banyak, beberapa kali lebih banyak dari sebelumnya. Dalam sekejap, ketika untaian energi pembantaian muncul, seluruh area dipenuhi dengan energi pembantaian. 10.000, 100.000, sejuta, 10 juta, 100 juta. 100 juta untai energi pembantaian muncul di atas vortex celestial boreal. Ada terlalu banyak energi pembantaian. Jika bukan karena fakta mereka bisa bergabung bersama, tidak mungkin untuk mengakomodasi mereka semua di sini. Wang Lin menghirup udara dingin ketika dia melihat pemandangan yang tak terbayangkan ini. Suara dingin dan tenang Olseer berjubah abu-abu dari belakang kemudian bergema di benaknya. Jika aku memiliki 100 juta untai energi pembantaian, aku akan baik-baik saja bahkan jika sebuah planet meledak. Wang Lin belum pernah melihat 100 juta untai energi pembantaian sebelumnya. Sekarang setelah dia melihatnya sendiri, kejutan yang dia rasakan tak terlukiskan. Meskipun vortex celestial boreal besar, itu masih lebih kecil dari energi pembantaian yang tak berujung. Pada saat ini, energi pembantaian berkumpul di bawah kendali Olseer berjubah abu-abu. Pusaran yang dibentuk oleh 100 juta untai pembantaian tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan segala sesuatu di jalannya, dan ketika itu menjadi terkompresi, aura mengerikan muncul di depan semua orang. Pembantaian mengerikan. Teriak Olseer berjubah abu-abu saat pusaran itu dibebankan pada sosok samar di dalam celestial boreal vortex. Gemuruh, 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 gemuruh. Gelombang gemuruh yang menggetarkan gema menggema tanpa henti. Di bawah tabrakan tak berujung, lautan darah runtuh. Bahkan vortex pemakaman surgawi mulai bergetar. Meminjam kekuatan dampak ini, Wang Lin dan Si Tunan mempercepat. Mereka menyerbu keluar dari pusaran dan melihat ke bawah dengan wajah pucat. Bahkan mata orang tua pada labu itu dipenuhi dengan rasa takut. Pupil pria berkulit hitam dengan tanda naga tersembunyi di antara alisnya menyusut. Olseer. Master Void mengambil napas dalam-dalam dan menatap Olseer berjubah abu-abu. Dia tidak akan pernah lupa bagaimana orang ini telah masuk ke aliansi dan mengalahkan para pembudidaya kuat yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan beberapa anggota kelompok yang lebih tua tidak cocok dengannya. Dia bahkan telah membunuh seorang penatua yang berdiri saat itu dan menjadi anggota kelompok penatua dengan paksa. Yang lebih menakutkan adalah kekuatan hukum yang menakutkan yang memungkinkan dia untuk meramalkan segalanya. Meskipun dia ketakutan ketika membantai, tatapannya yang dapat melihat semuanya ketika dia tidak membantai yang menarik perhatian aliansi. Master Void memandang Olseer yang berjubah abu-abu dan tubuh asli Olseer yang menyelamatkan. Ling Tianho. Hanya karena kakak senior takut pada orang ini sehingga dia mengorbankan hidupnya dan membayar harga keburukan surga ketiganya tiba lebih awal sehingga dia bisa mengucapkan mantra yang kuat yang menggunakan Ling Tianho untuk mematahkan hati daunnya. Ini menciptakan cacat di hati daunnya selama Heavenly Bleak keduanya. Ini menyebabkan jantung daunnya hancur berkeping-keping dan membuatnya tidak bisa bergabung. Kalau tidak, Olseer akan berada pada level yang menakutkan hari ini. Jika dia belum pada langkah ketiga, dia tidak akan jauh. Di dalam celestial boreal vortex, saat lautan darah runtuh, wanita yang kabur di dalamnya melambaikan tangan kanannya. Sebuah tato emas keunguan melintas di antara alisnya. Dengan lambaian tangannya, pusaran pembantaian yang kejam itu tiba-tiba berhenti dan jutaan untai energi pembantaian menghilang tanpa jejak. Perubahan mendadak ini menyebabkan pikiran semua orang bergetar. Mata Olseer berjubah abu-abu menyala. Dia mengerutkan kening dan hendak menggunakan mantra lain ketika Olseer asli yang menyelamatkan Ling Tianho dengan tenang berkata, "Kembalilah." Jubah abu-abu Olseer melihat kembali ke tubuh aslinya dan menunjukkan tatapan dingin. Namun, dia mundur sambil diam-diam merenung dan kemudian menghilang di antara alis Olseer. Kemudian Olseer terbang keluar dari pusaran dan melayang di udara. Selain dari orang-orang yang tersedot ke pusaran sebelumnya, semua orang masih ada di sana. Namun, tidak ada yang berbicara, dan mereka semua melihat wanita itu perlahan-lahan melayang keluar dari pusaran. Ketika wanita itu mendekat, Wang Lin dengan jelas melihat bahwa kakinya terkunci dengan kuat oleh sesuatu yang seperti tendon merah. Saat dia terbang ke langit, tendonnya ditarik lurus. Sable bintang bertanda yang telah menghilang keluar dari pusaran dan mendarat di tendon di sekitar kaki wanita itu. Itu mengendus beberapa kali sebelum matanya bersinar dan tiba-tiba berbaring di atasnya. Wanita itu berhenti ketika dia berada 2000 kaki dari semua orang. Dia mendongak dengan rongga matanya yang kosong seolah dia memandang semua orang.
Masih ada darah hitam yang keluar dari rongga matanya dan menetes dari dagunya. Apakah masih ada keturunan klan Tetu? Sebuah suara serak keluar dari mulut wanita itu, dan itu berisi kekuatan misterius. Meskipun suara ini serak, sangat menyenangkan untuk didengarkan. Sepertinya bergema dan berlama-lama di telinga Anda. Menghadapi pertanyaan mendadak wanita itu, semua orang tetap diam. Setelah waktu yang lama, Master Void mengungkapkan pandangan hormat dan berkata, masih ada banyak klan Tetu yang masih hidup. Wanita itu diam-diam merenung dan mendesah. Dia berjuang untuk keluar dari kedalaman kolam pemakaman surgawi untuk hanya menanyakan ini dan melihat satu orang. Soket matanya yang kosong sepertinya melepaskan tatapan tak terlihat yang mendarat pada Wang Lin. Panggil pengawal surgawi dalam bayanganmu. Wang Lin diam-diam merenung dan kemudian Teashan muncul membentuk bayangannya dengan pikiran. Dia menatap wanita itu dengan dingin. Sudah lama sekali sejak aku melihat anggota klanku, melancoli memenuhi mata wanita itu. Dia melambaikan tangan kanannya dan Teashan terbang ke arahnya melawan kehendaknya.